Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kiraksa Manggala. Lama nggak bikin konten, jadi banyak yang minta Kiraksa itu bikin konten lagi, kapan Ki bikin penelusuran lagi, kapan bikin video lagi, kapan bikin YouTube lagi. Berhubung ada orang-orang yang mau mikir sekarang, akhirnya Kiraksa bikin YouTube lagi, tapi bukan penelusuran. Kiraksa mau yang bikin sih bukan Kiraksa nih, mereka semua nih yang bikin nih. Jadi Kiraksa mau bikin video. Kali ini videonya itu adalah video apa? Video ngobrol. Video namanya adalah Kemis Kepo Misteri. Ya, Kepo Misteri ini jadi kita membahas. Jadi banyak orang yang pengen tahu tentang hal-hal mistis. Jadi banyak hal mistis yang masih banyak orang bingung. Jadi pengen tahu bagaimana sih sebenarnya ini, kenapa sih ini apa sih, itu apa sih, kan gitu. Jadi banyak orang pengen tanya tentang hal-hal mistis. Jadi di sini Kiraksa memberikan kesempatan untuk orang-orang yang kepo tentang hal mistis untuk bertanya langsung ke Kiraksa di sini. Jadi kalau kalian juga ada di salah satu di antara kalian yang pengen tanya dengan Kiraksa langsung, boleh komen di bawah dan cantumkan juga mungkin nomor teleponnya, bisa telepon ke Kiraksa, ke WA Kiraksa. Ki, saya kepo tentang hal apa, kalian boleh nanti mungkin bisa diundang sama mereka ya untuk datang ke sini ngobrol sama Kiraksa langsung, tanya langsung hal-hal mistis sama Kiraksa langsung. Oke, dan untuk kali ini Kiraksa nggak tahu nih mau bahas apa, tapi ada seseorang yang katanya kepo banget tentang hal mistis. Nggak tahu dia mau nanya apa, kita langsung saja suruh datang ke depan kita, yaitu Asis Gendeng. Tepuk tangan. Yo, sini Sis. Masuk Sis. Asis, nama Asis Gendeng. Hah? Namanya Asis Gendeng. Ya bisa dibilang gitu. Saya penasaran Ki tentang misteri-misteri gitu. Ntar dulu ini nanya dulu namanya. Oh, Nama iya. Asis Gendeng atau siapa? Namanya sebenarnya Masis sih. Siapa? Masis. Masis. Iya. The Masis. Bukan Masis. The Masis. Bukan, nggak pakai D, Masis. Masis. Nggak pakai the. Masis. Masih Mas Asis gitu. Iya Ki. Masis sih, Mas bukan Masis. Masis. Gendeng. Mas Asis. Kenapa Gendeng sih, penasaran dengan dunia mistis. Oh, jadi namanya Mas Asis Gendeng. Oh ya, iya deh gitu deh. Iya. Seperti itu. Jadi Asis Gendeng itu dari siapa yang namain? Iya, Gendengnya karena kepo. Karena kepo. Kepo tentang hal mistis. Jadi pengen bertanya langsung. Jadi banyak orang yang bilang Asis Gendeng nih, Asis Gendeng. Iya. Jadi Asis Gendeng gitu. Iya. So tau banget sih, ya penasaran. Gitu. Makanya saya tanya langsung sama Kiraksa. Oh, padahal nggak gendeng kan? Enggak. Iya. Karena Oke. kepo. Karena kepo. Kepo tentang hal mistis. Sebelumnya Asis dari mana Asis? Perkenalkan dulu, nama saya Asis gitu dong. Perkenalan dulu. Assalamualaikum, nama saya Mas Asis, ada panggil Mas Asis, panggilnya Asis dari Rawamangun. Itu sih, saya bingung. Mas Asis dari Rawamangun. Ya, jadi datang ke sini dari Rawamangun pengen nanya. Tanya tentang Apa yang mau ditanya? Tentang ada beberapa pertanyaan sih tentang pocong Ki. Tentang pocong. Asis mau tanya tentang pocong. Kadang tuh pocong gimana ya? Menurut saya tuh dibilang rahasia umum, tapi kadang orang sok tahu. Maksud saya juga pengen tahu gitu. Asis so tahu gitu maksudnya. Pengen tahu. Pengen tahu tentang pocong. Asis pernah ketemu pocong? Pernah ketemu pocong? Pernah gak ketemu pocong? Jujur. Pernah sih. Pernah. Nah, terus kenapa pengen tahu, kan udah pernah ketemu? Iya, tapi biar lebih ini jelas kan langsung pakai Kiraksa langsung. Ini ngomong-ngomong kenapa pakai sweater barengan sama kayak begini? Gak tahu, tiba-tiba sama sendiri. Terus saya jam tangan saya sama lagi. Aduh. Asis suka nyaman-nyaman tuh loh, saya ambil jam tangan saya. Jadi malu saya. Untung saya nggak pakai jam tangan. Aduh. Iya, oke. Terus gimana Sis? Iya, penasaran. Santai Sis, boleh ngambil ngerokok, boleh. Iya. Nggak usah panik, nggak usah. Ini udah, tuh kan panik kan begini, bentuknya aja begini. Iya, saya jadi bingung. Nah, Asis mau tanya apa? Tentang pocong sih. Ini saya udah tentang pocong. Oh, iya. Tadi ya tahu tentang pocong. Apa yang mau ditanya tentang pocong? Iya, tentang pocong. Apa? Udah ada pertanyaannya? Udah ada sih. Di mana? Ditulis kertas? Di mana? Saya di handphone.
Coba ambil handphonenya mana? Ya itu Emang udah tadi. dihafalin? Oh, Iya, iya. coba ditaruh Oh, iya. lihat deh handphonenya. Oh, iya, saya. Aduh, Masya Allah. Tapi jadi udah dicatat sama Asis gitu? Udah, jadi biar nggak penasaran. Mm-mm. Itu Ki pertanyaannya. Apa? Pocong. Iya, pertanyaannya apa? Oh iya. Pertanyaannya kan belum dibikin, belum dikasih. Oh iya. Iya. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama, siapa penemu pocong Ki? Itu. Hah? Terkadang orang kan pocong-pocong, siapa penemu pocong? Saya penasaran tuh Ki. Maksudnya penemu pocong? Penemu pocong? Heeh. Maksudnya penemu pocong di mana? Apa mau dari dulu mau namanya pocong atau emang penemu pocong siapa yang nemuin kok saya sebutnya pocong? Kali Yang aja. menemukan pertama kali pocong gitu. Kepo. Iya. Kepo. Ini bener kepo ini. Iya saya penasaran penemu pocong siapa ya? Penemu pocong siapa? Asis Iya. pengen tahu gitu. Penemu pocong ya, penemu pocong pertama kali. Iya. Saya baru kali ini terus terang nih sis nih. Kira-kira baru kali ini ada orang bener-bener keponya itu Iya. memang kebangetan. Iya, misalkan pocong, pocong. Orang biasanya sih ya yang ditanya pocong. Pocong itu misalkan orang tanya pocong itu tingginya berapa kayak gitu. Pocong itu. Jadi orang nggak pernah ada, belum ada orang. Kalian pasti juga belum pernah dengar pertanyaannya Asis nih. Ini namanya kepo banget nih. Penemu pocong siapa? Pocong itu bukan benda. Pocong itu bukan air mineral, pocong itu bukannya kendi. Jadi penemu kendi pertama siapa? Pocong itu bukan handphone. Penemu handphone pertama siapa? Lampu, penemu lampu pertama siapa? Itu iya. ada sih, tapi pocong itu nggak ada. Itu sejarahnya orang yang menemukan pocong pertama kali itu nggak ada. Jadi entah kapan pocong itu udah dari zaman dahulu orang tahu tentang adanya pocong. Jadi penampakan pocong, orang ngelihat pocong. Tapi kalau yang siapa pertama kali yang ngelihat pocong kan gitu ya? Iya. Kalian bisa bantu Kiraksa tulis di komen. Jadi nggak ada sih orang yang bisa tahu siapa orang pertama yang nemuin pocong. Gitu. Asis nggak usah berpikir terlalu ekstrim berpikirnya. Jadi yang pertama kali menemukan pocong anggap aja nih ya Baba Aing. Ya. Baba Aing. Anggap aja begitu ya pemirsa ya. Jadi yang menemukan pocong pertama kali kata Kiraksa Baba Aing. Baba Aing. Iya, jadi Baba Aing lagi main ke kebon. Asis orang Jakarta kan ya? Iya. Iya, ini jadinya logat Kiraksa juga kayak ke Jakartaan. Jadi Baba Aing waktu itu lagi main ke kebon, ya kan? Belakang rumah ada kebon. Nah, itu kebon ada kebun pisang, ada kebun bambu, ada kebun capi, tahu capi? Capi, tahu. Capi, rambutan. Nah, itu Baba Aing lagi nembang bambu satu, dia ketemu pocong di situ. Gitu. Berarti Baba Aing ya? Iya, jadi Baba Baba Aing Aing tuh. yang penemu pocong pertama kali adalah Baba Aing. Baba Aing terjawab. Baba Aing. Mantap. Terjawab. Jadi saya keponya juga, selama ini. biar nggak itu aja kan penasaran siapa sih penemu pocong itu? Apa pocong? Nggak ada Gitu. sih orang penasaran sama segitunya nggak ada sih baru ini sih. Iya. Kita iya. lanjut pertanyaannya lanjut. Udah. Apa lagi pertanyaannya? Tanya lagi apa lagi ya? Saya lupa nih. Astagfirullahaladzim ada deh pertanyaannya. Ini Ini pertanyaan benar-benar mikir sendiri nih. Mm-mm, Dicatat saya- biar kenapa? Biar nggak lupa. Biar nggak lupa, ntar saya bingung lagi. Banyak pertanyaannya. Lumayan Ki. Yang kedua. Yang kedua pertanyaannya apa? Lalu nih Ki. Saya siapin dulu nih. Ini baru episode pertama nih. Ya baru episode pertama. Kemis, kepo misteri, tapi pertanyaannya udah aneh-aneh. Semoga cukup sekali Asis ada di Kemis, kepo mistis. Ya, ini buat kalian para kreatif ya. Kalian jangan lagi diundang Asis. Undang kalian yang mau tanya-tanya komen di bawah, terus hubungi nomor WA Kiraksa. Kalian bisa datang ke sini. Pertanyaan kedua nih Ki. Oke. Kenapa namanya pocong? Kenapa namanya pocong? Mm-mm. Kenapa pocong namanya pocong? Gitu? Iya. Kenapa namanya pocong? Kenapa nggak guling gitu? Nah iya. Karena kalau namanya poci, ini poci, nih, ini poci, nih. Jadi kenapa namanya pocong? Karena
yang ngasih nama pertama Baba Aing. Baba Nah, Aing. ini enak nih. Baba Baba Aing. Aing itu yang nyebut pertama kali kalau itu bentuk adalah pocong. Oh, mungkin dia pas lagi nyangkul. Oh, pocong dia. Iya, jadi Spontan. refleks. Jadi refleks pocong. kan, pocong, pocong kan gitu. Iya, Oh. kalau orang kan ada copot kan gitu. Nah, ini dia pocong gitu. Jadi orang taunya, lihat apa, Mbak? Ada pocong gitu. Pocong. Mana Orang pocong bilang, gitu? Pocong. Apaan tuh pocong? Nah, kayak gitu. Oh. Jadi, kenapa namanya pocong? Karena yang nyebut pocong bebaing. Bebaing. Bebaing aja lagi jadi Iya, sebutan. refleksnya gitu ya? Iya, kayak gitu. Waduh. Terjawab pertanyaan kedua. Iya, betul. Oke. Apa lagi, Sis? Siapa yang kasih nama itu, Ki? Baba Aing tadi. Baba Aing yang kasih nama. Kan? Yang kasih nama pocong Baba Aing. Oh iya. Iya, Baba Aing ngasih nama pocong tuh. Kenapa namanya pocong? Heeh. Terus babaing refleks. Refleks. Iya, kan Refleks. gitu. Pocong Pocong gitu. Iya. Oh, jadi babaing. Baba Aing ngasih nama pocong. Itu masih dua pertanyaan, belum tiga belum, kan dua. Itu masih sambungannya. Kan 3 itu. Belum. Pertama tadi. Heeh. Tadi apa tadi pertama? Siapa penemu pocong? Nama penemu pocong. Kedua, siapa yang ngasih nama pocong? Udah. Enggak, satu lagi belum, itu sambungannya. Sambungannya tadi apa? Kenapa dibilangnya pocong gitu? Kenapa dikasih nama? Oh, siapa yang ngasih nama pocong dan kenapa dikasih nama pocong itu? Oh, itu tadi ya. Iya. Yang ngasih nama pocong Babaing, kenapa dikasih nama pocong? Karena refleks tadi ya. Refleks ya. Kaget. Iya, pocong gitu. Oh, gitu. Itu tadi itu jawabannya. Iya, aduh biar ngari. Iya. Udah ya, Sis. Maksudnya kejawab ya itu ya dari Jawab. 2 pertanyaan tadi Iya udah sih. ya. Jadi Puas dia- ya, puas. Puas ya. Kekepoannya udah terobati. Iya. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang saya juga bingung tuh kenapa pocong-pocong itu dari siapa. Tapi udah gak bingung lagi sekarang berarti. Udah Udah gak bingung. Pokoknya Ya. babaing. Jadi Asis juga mewakili para netizen yang selama ini kepo. Kenapa namanya pocong? Sudah terjawab melalui Asis. Kalian terima kasih sama Asis. Iya. Apa, Jadi Sis? makasih jadi udah kejawab. Jadi saya udah nggak kepo. Oh iya, lagi. karena Asis jadi terjawab Iya. gitu ya. Pertanyaan ketiga, Sis. Yang tiga nih. Apa benar pocong itu orang, Ki? Hah? Oh iya. Apa benar pocong itu orang? Terus orang mati yang diikat-ikat pocong gitu. Apa benar pocong itu orang? Orang yang orang mati. apa yang bangkit. benar? Pertanyaannya aja dengan jelas. Oh iya. Apa benar? Apa benar? Pertanyaannya gimana? Apa benar pocong itu orang mati? Orang mati. Yang bangkit dari kubur. Oh, apa benar pocong itu adalah orang mati yang bangkit dari kubur? Apa bener nggak tuh? Bener atau enggak? Pocong bukan. Pocong itu kan hantu. Bukan orang mati. Jadi orang mati yang udah dikubur, ya udah dikubur. Dia nggak pernah bangkit jadi pocong. Kenapa kok orang? Oh itu pocong si Baba apa si bos siapa tuh nggak tahu gitu. Kenapa? Iya. Enggak pernah. Emang ada yang begitu emang. Pocong itu bukan orang mati terus bangkit terus jadi pocong, bukan. Itu kan hantu. Itu kan demit. Bukan orang. Oh, tapi kenapa bentuknya sama gitu, Ki? Iya, karena pocong. Oh, lah aduh. Karena pocong. Karena pocong. kan orang mati nih. Orang mati kan dikafanin. Mm-mm. Dikafanin, dibuntel, ya kan gitu. Nah, itu disebut pocong. Pocong. Nah, ketika ada orang ngelihat bentuk yang seperti itu, ya pasti orang bilangnya pocong kan gitu. Hantu yang bentuknya bentuknya pocong, tapi bukan orang mati. Orang bangkit. Bukan. Bentuknya memang sama, tapi bukan orang, bukan Asis mati terus bangkit, enggak. Enggak, Asis jadi pocong gitu, enggak. Asis kalau meninggal ya udah lama-lama hancur. Gitu. Ya, rohnya kembali kepada Allah gitu. Jadi bukan itu, Sis, bukan Berarti orang. selama ini kita salah dong atau gimana? Salah apanya? Iya kan orang mati, pocong-pocong kalau itu lari. Berarti kita salah berarti. Berarti ya mati gitu. Iya, itu bukan orang mati, itu hantu. Itu hantu. Berarti salah. Salah sih. Iya, emang salah. Asis selama ini udah setua ini masa nggak tahu kalau itu. Iya kan makanya biar kakek. Oh, itu itulah Karena kekepoan itu. Asis selama ini, penasaran itu sebenarnya orang mati apa bukan Nah, gitu iya, ya. wah, Kok tuh. bentuknya sama gitu Oh, sih. iya, itu pocong si itu si A si B kan Oh, saya gitu. bingung. Jadi Asis berpikir, jangan-jangan orang itu orang mati terus bangkit. Nah. Jadi dia pocong. Nah. Oh, bukan. Jadi pocong itu adalah hantu. Jadi demit. Jadi jin, bisa jadi dari pikiran kita. Pokoknya sesuatu yang berbentuk menyerupai dengan jasad orang yang meninggal yang dikafani. Bentuknya sama.
tapi bukan orang yang terus bangkit terus jadi pocong, bukan. Gitu. Oh, berarti intinya orang mati nggak bakal bisa bangkit lagi. Nah, udah gitu, nggak ada orang mati terus bangkit. Emang kayak di film-film sinetron itu Iya. nggak ada itu, cuma ada di sinetron, di film ada gitu. Oke sis, Iya. terjawab ya kekepoannya. Iya. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Udah tenang nih berarti Udah nih. tenang. Oke, udah cukup, pertanyaannya udah selesai. Masih lagi Ki. Masih lagi? Masih. Lanjut. Penasaran. Pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat Ki. Banyak Ki pertanyaannya. Kalau pocong yang di YouTube beneran nggak Ki? Pocong yang di YouTube. Pocong yang di YouTube beneran apa enggak? Bohong. Masa sih? Pocong yang di YouTube Heeh. itu beneran apa enggak? Maksudnya itu beneran pocong atau bukan gitu? Yang di YouTube ya? Iya. Yang di YouTube. Kalau ditanya ke Kiraksa akan jawab itu bohongan. Kenapa? Iya, di YouTube kan cuma hiburan. Di YouTube kan nggak mungkin. Dan gini, wah ini nih banyak orang-orang zaman sekarang bikin penelusuran. Iya sih, Asis tahu dong pasti Iya. dong. Ini nonton soalnya dia. Iya. Korban juga nih akhirnya. Ada Ya yang kan? kepo. Banyak orang bikin penelusuran mistis ya. Jadi mencari penampakan, mencari hantu kan gitu ya. Terus ada muncul pocong. Kalau buat Kirasa yang ngelihat sih, Kirasa melihatnya itu bohong. Jadi bukan hantu bener, bukan pocong beneran, tapi pocong yang dibuat. Jadi ya entah bagaimana caranya dia membuat, ada bisa jadi orang pakai kostum, bisa jadi gimana macam-macam caranya. Tapi yang Kiraksa yakini bahwa di YouTube itu tidak ada pocong beneran, gitu. Karena terus begini, banyak orang yang bikin konten misteri itu tidak berangkat dari jadi orang-orang yang benar-benar mempelajari tentang hal mistis atau hal supranatural atau metafisik. Jadi cuma orang yang kepengen bikin konten terus ikut-ikutan ya, ngelihat yang sebelum-sebelumnya terus rame, dia pengen ya gitu, terobsesi pengen jadi orang. Nah, terus ngaku-ngaku atau dia menyatakan bahwa itu asli, ya itu terserah aja. Tapi buat Kiraksa, kalau Asis nanya ke Kiraksa akan jawab ya itu bukan beneran. Itu hiburan aja sih. Hiburan. Gitu. Jangan dipikir itu beneran sih. Itu hiburan aja. Tapi kalau ada orang yang bilang itu beneran Ki, ya terserah juga kan gitu. Karena Asis tanya ke Kiraksa jawab itu bohongan. Bisa gak Ki dipertanggungjawabkan? Bisa, suruh orangnya ketemu sama Kiraksa, kalau dia nggak terima itu adalah bohongan. Tapi kan kita di sini nggak nyebut channel YouTube. Ya. Jadi Bohong. Berarti Berarti nggak beneran. pocong yang di YouTube tuh bohongan. Bohongan. Dan di pocong yang di Kiraksa bohongan. Nah itu, itu juga tuh. Makanya gini, entah itu beneran mau itu bohongan kan gitu, mau itu beneran atau bohongan, kalau selama itu di YouTube tonton aja sih, jadi hiburan udah gitu. Ya Kiraksa juga kalau bilang yang Kiraksa beneran kan itu, sangkanya ntar wah Kiraksa doang yang bener nih, yang lain ini salah-salahin. Enggak. Bahkan kalau ada yang nanya, Ki itu yang di YouTube Kiraksa beneran nggak pocongnya? Kiraksa bilang bohongan itu mah. Iya. Kira dibilang bohongan, yang bener Ki, kok asli banget? Gimana sih kalau dibilang asli? Yang bener Ki, masa bisa Ki? Ya udah bohongan. Masa Kiraksa bohongan? Gitu. Ya udah, makanya nggak usah dipikirin. Itu jadi tonton aja ya hiburan. udah, tonton aja kan gitu. Jadiin hiburan, seneng-senengan, tapi jangan dijadikan wawasan pemahaman, jangan jadikan pemahaman. Pocong itu dia tidak semudah itu juga tertangkap kamera gitu sis. Itu sis, udah cukup nih. Lagi Ki? Ada lagi? Masih ada Ki, Ki. Itu pertanyaan keempat kan, sekarang pertanyaan kelima Ki. Pocong itu cuman ada di mana ya? Pocong itu cuman ada di Indonesia. Apakah pocong itu ada di luar negeri Ki? Pocong itu Kan cuma ada di Indonesia atau di luar negeri ada. Juga di luar negeri gitu. Ada nggak tuh Ki? Pocong di luar negeri, kayaknya di pocong di luar negeri nggak ada deh. Masa Ki? Asis pernah nggak nonton penelusuran yang di luar negeri? Kan banyak tuh channel-channel YouTube yang penelusuran orang-orang luar negeri juga banyak tuh. Kayaknya Kirasa nggak pernah ngelihat ada pocong. Jadi penampakan pocongnya. Mereka adanya kayak semacam kuntilanak ada. Terus jelangkung apa ya? Bukan jelangkung. Jadi orang kakinya panjang. Kayaknya sih menurut Kiraksa ya penampakan di luar negeri itu lebih serem daripada di Indonesia. Indonesia cuma pocong, kuntilanak, genderuwo, apalagi udah gitu-gitu aja.
Di luar negeri? Ntar ada silumannya gitu-gitulah pokoknya. Tapi di luar negeri itu aneh-aneh. Ada laba-laba lah, ada manusia kakinya ada 4 lah, kayak gitu-gitu. Ngeri-ngeri, serem. Gitu, bentuknya kayak serigala lah, kayak gitu-gitu. Di Indonesia kan nggak ada. Paling pol babi ngepet. Itu bohongan. Itu kayak bohongan. Iya, jadi nggak ada sih. Kayaknya sih nggak ada. Kalau saya tahu Kiraksa ya nggak ada. Gitu. Berarti nggak ada di luar negeri? Nggak, pocong. Pocong nggak ada. Di luar negeri. Oh, di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Di luar negeri? Luar negeri kayaknya nggak ada. Karena di luar negeri juga orang kalau meninggal nggak dipocongin. Iya, yang nggak Ya kecuali yang Muslim ya, kecuali yang Muslim. Tapi mereka itu tidak berpikir bahwa tidak berpikir seperti orang Indonesia yang ada di dalam pikirannya bahwa orang mati terus bangkit kayak Asis kan gitu. Jadinya kan iya itu. Gitu. Kalau di sana kan enggak. Dia pertama sekalipun bangkit karena yang mati itu kan pakaiannya mati pakai jas. Ya kan jadinya Dracula itu. Film-film tuh iya tuh kan? vampir. Karena pakai baju ininya, baju kerajaan jadinya vampir kayak gitu-gitu. Paling kalau cewek terjadi karena dia pakai gaun ya kan. Iya. Akhirnya bentuknya kayak kuntilanak, tapi lebih rapih dia. Oh iya. Gitu. Gitu saja jadi nggak ada. Berarti nggak ada. Di Indonesia ada, di luar negeri nggak ada. Iya. Sampai sekepo itu Asis. Oke, Sis. Lanjut lagi, Sis. Udah pertanyaannya, udah. Udah sih. Udah habis. Ada lagi Ki. Masih ada lagi, Ki. Masih ada lagi. Banyak pertanyaan ke-6 Ki. Ini pertanyaan dia yang bikin sendiri apa ngarang apa gimana nih? Ya enggak, saya kan jadi biar kalau bingung terlalu pasti catat kan biar aman. Catat. Oke deh. Ya, lanjut. Kalau nih, pertanyaan ke-6, ada nggak pocong yang pakai itu Ki? Pakai warna baju merah atau biru, kan selama ini pocong kan warnanya putih gitu. Kira-kira kan bosen putih, kali aja warna merah. Kan itu kayak kuntilanak merah, kayak pocong merah, kali aja ada Ki. Gitu, saya jadi biar penasaran. Apa? Jadi karena ada kuntilanak merah, gitu, jadi ada pocong merah. Gitu. Apa biru, ya kan? Biru gitu ya. Gak ada sih. Gak ada. Ntar gara-gara Asis malah jadi ada. Gara-gara Asis jadi mereka kepikiran, wah bikin penampakan pocong oranye, pocong biru, pocong merah. Kan itu adanya kuntilanak merah, itu juga gara-gara paranormal gendeng itu. Tadinya nggak ada kuntilanak merah, tiba-tiba jadi ada, ya kan? Biar kesannya lebih serem. Merah itu kan kayak menakutkan kan gitu. Ini Kiraksa belakangnya biru, kan lebih adem. Asis merah kan, lebih ngeri kan gitu. Oh iya. Iya kan? Jadi nggak ada kuntilanak merah, kuntilanak biru, nggak ada kan gitu. Pocong berarti putih doang. Pocong putih doang. Tapi kusam biasanya. Kenapa nggak ada yang merah Ki? Ya karena nggak ada sih, karena pocong itu pakai kafan. Ada kain kafan warna merah kan nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada, ya dong. Iya. Ya, kecuali dia nggak punya kain, dia tuh dilipet tuh pakai kain partai. Ya kan? Iya benar-benar. Ya nggak ada juga, nggak ada. Nggak pernah juga ada pocong, ada orang meninggal itu dilipet pakai kain merah, nggak ada. Jadi pocong warna putih. Udah cuma putih. Kalau ada pocong warnanya merah, biru, tangkap aja sih itu pasti orang. Waduh. Ya. Berani nggak saya? Iya kan bukan demi. Oh iya. Kan bukan demi. Oh iya bukan juga ya. Iya. Udah selesai nih. Belum gitu lagi. Ada lagi. Lagi saya nih. Saya kumpulin pertanyaan biar nggak kepo. Tanya ke-7. Aduh, saya juga jadi enak nih pertanyaan. Belum dapat sponsor jadi polos. Pocong itu jalannya gimana Ki? Hah? Pocong itu jalannya gimana? Apa loncat? Zigzag? Yang Asis tahu kan katanya sih pernah ngeliat pocong. Itu kan di YouTube Ki. Di YouTube. Di YouTube Asis ngeliatnya gimana? Gimana ya? Gitu lompat-lompat. Terus tadi zigzag bilang berarti pernah lihat juga yang ada yang zigzag. Itu di film Ki. Di film? Iya film. Di film. Aslinya gimana gitu? Aslinya itu. Jadi gini, pocong itu kalau ada orang yang bilang pocong itu lompat-lompat, itu imajinasi orang karena pocong itu kakinya diikat. Jadi kalau kaki diikat kan dia nggak bisa jalan tuh. Jadi imajinasi orang berpikir kalau diikat berarti dia loncat-loncat. Gitu kan? Iya, loncat-loncat. Nah, padahal dia nggak loncat-loncat, nggak pernah ada pocong itu yang loncat-loncat. Pocong itu kalau nggak deketin orang ya tetap aja dia akan begini
pelan, set, terbang melayang. Nah, tapi kalau dia lari, melesat atau dia melesat biasanya kalau dibilang zigzag nggak juga. Jadi dia bisa melesat ke misalkan ke pohon, lompat ke pohon, seret, atau ke atas rumah, seret, ke bawah lagi, seret. Gitu. Jadi bukannya zigzag sebenarnya. Kalau zigzag kan jalanan lurus, dia begini-gini, set, nggak gitu. Jadi dia lompat-lompat sebenarnya, bukan lompat-lompat, terbang dari satu tempat ke tempat lain tuh dengan cepat, slet gitu. Jadi seakan-akan orang lihatnya zigzag, tapi sebenarnya bukan zigzag. Bukan lompat juga tuh. Bukan lompat juga, terbang melesat. Set. Nah, tapi kalau dia pelan, kayak misalkan Aziz lagi duduk, didatengin sama pocong nih, dia itu ya pelan-pelan, gitu, nggak juga, nggak lompat-lompat, kutluk, nggak gitu, gitu. Oh, berarti nggak lompat-lompat juga, nggak zigzag. Jadi Aziz, besok kalau ngelihat ada pocong kan gitu, yang dia lompat, itu berarti orang. Kalau zigzag? Kalau nggak ada yang zigzag, iya, ada ya? Itu cuma begitu ya? Itu dia di film yang zigzag. Oh iya sih film. Gitu aslinya yang Kiraksa tahu, Kiraksa pernah lihat, Kiraksa pernah jadi temuin. Pocong itu kalau datang ke orang itu dia pelan. Ya misalkan Aziz lagi berdiri nih, ya, terus dia mau memunculkan dirinya atau datengin Aziz, dia datang pelan. Tapi begitu dia mau pergi, itu biasanya melesat tau ya. Jadi terbang tapi cepat. Nah, terbangnya itu nggak langsung seret hilang. Dia naik ke atas pohon biasanya, seret atas pohon, terus pindah lagi ke pohon yang lain misalkan, seret gitu. Pindah lagi ke pohon yang lain, seret gitu. Jadinya hilangnya kayak gitu. Beda sama kuntilanak. Kalau kuntilanak terbang, gitu. Kenapa nggak terbang gitu? Kenapa nggak terbang? Nanti biar nggak sama yang lainnya. Iya bener. Kan dia pocong, iya kan? Dia nggak sama. Jadi saya nggak pocong udah mendingan lah. Udah mendingan ya. Alhamdulillah. Udah mendingan. Iya. Aduh. Ya udah berarti selesai nih ya. Belum lagi. Belum, masih ada lagi. Ya, Banyak. Apalagi sis? Pocong apa ya? Pocong nih banyak Ki. Pocong adanya malam. Apa ada siang Ki? Di siang ada nggak Ki pocong? Pocong kan biasanya kan di malam hari. Tapi di siang kira-kira ada nggak tuh Ki? Siang ada nggak pocong gitu? Atau sore, mungkin pagi gitu Ki? Mungkin sambil lari pagi kan? Itu Ki, kan selama ini kita taunya malam-malam. Kali aja mungkin siang-siang dia lihat pocong. Ini kira-kira saya mau tanya gini, selama ini kepikiran sama Aziz gitu? Iyalah. Terngiang-ngiang dalam isi kepala gitu. Apakah ada gitu kan, penasaran. Jadi semua pertanyaan itu tuh selama ini tuh menggelisahkan Aziz gitu tentang pocong ini. Nah itu. Jadi makanya begitu Kiraksa bilang ini mau bikin konten. Nah kebenaran saya hubungi langsung kan. Oh gitu. Saya hubungin. Ya udah. Apapun pertanyaan ini saya tatap dulu. Tapi saya penasaran sama pocong ini, makanya saya pertanyaan langsung. Kiraksa. Termasuk ini sekarang pertanyaannya adalah pocong itu kan biasanya malam. Biasanya malam. Siang-siang kira-kira ada nggak siang? Siang ada nggak? Pagi atau subuh kan masih sambil lari kan. Godain kan dia godain malam-malam. Selama ini orang nggak pernah ngelihat ada pocong siang, kecuali dia di tempat yang gelap. Contoh di dalam gedung yang gelap. Waktunya memang siang. Tapi dia ada di tempat yang misalkan di dalam ruangan yang gelap, rumah atau gedung yang memang tidak masuk cahaya matahari ya, itu biasanya orang tetap bisa nemuin kan gitu. Jadi siang ada gak pocong? Ada, tapi di tempat-tempat yang tertentu gitu. Tempat tertentu. Misalkan di kuburan nih, biasanya ada pocong dia di situ. Tapi kalau siang nggak ada. Kenapa Ki? Ya karena nggak kelihatan. Tapi kalau malam dia kelihatan. Oh iya, kan putih ya. Iya, dia putih. Ada dia kan ini goib. Iya. Matahari nggak kelihatan. Kalau malam terang dia putih. Ya, lama-lama pusing nih. Iya, kayak gitu sih. Jadinya kalau siang itu mereka itu ada sebenarnya, tapi di tempat-tempat tertentu. Jadi nggak ada di pasar itu nggak ada. Gitu, pocong itu nggak ada. Gitu. Tapi ada gak kejadian kalau orang ngelihat pocong di siang? Ada. Gitu. Ada ya. Tapi bukan di tempat yang terang, yang gelap. Berarti pocong
nggak harus malam. Nggak harus malam nggak. Dia siang juga ada tapi di goa misalkan, di hutan misalkan gitu. Di hutan. Iya kan gelap itu kalau di Iya hutan. sih. Ya kan atau di gedung yang udah nggak ditempati kosong dan gelap kan. Biasanya kan gitu. Itu biasanya ada gitu. Oke sis. Iya. Ya. Ya pertanyaan selanjutnya Ki. Pertanyaan selanjutnya masih ada lagi. Iya Ki, saya siapin. Belum selesai terus. Belum lanjut. Ki. Ini kapan selesainya nih? Pertanyaan ke-9 Ki. Pertanyaan ke-9 sampai berapa pertanyaan? Pokoknya lumayan lah Ki. Lumayan. oke. Lumayan. Lanjut. Tuh, nih ada lagi Ki. Sebenarnya pocong itu punya rumah nggak Ki? Allahu Nah, Akbar. itu. Kan ketika ada di gedung gelap ya kan. Terus di pohon, di hutan. Saya penasaran dia punya rumah nggak? Iya sih ya, kepo ya. Iya. Asis kepo ya. Iya. Kepo ya. Kan saya bingung, aduh, dia di mana? Pocong punya rumah nggak gitu? Nah, iya, pocong punya rumah nggak? Nah, pocong punya rumah nggak? Pocong itu kalau pocong punya rumah, ntar dia kredit rumah, ntar dia pernah bikin rumah yang gede, ada yang nggak ada sih, nggak ada. Pocong itu nggak ada rumah. Nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Jadi rumah mereka itu bukan seperti kita. Ya, yang harus punya tempat berteduh, yang malu ketika kelihatan sama orang saat tidur, harus ada rumah, harus ada tempat tinggal. Mereka enggak. Mereka itu kan makhluk goib, bebas kemana-mana. Kemana aja. Iya, dan tidak terlihat juga. Dia mau tidur di mana, mau tidur di kamarnya Asis kan nggak kelihatan, kecuali dia mau menampakkan diri. Iya juga sih. Iya, jadi dia nggak butuh rumah, dia nggak butuh sekolah, dia nggak butuh kerjaan, nggak butuh. Gitu, beda sama kita. Kita kan punya jasad nih, harus dikasih makan, ya kan? Kalau nggak lemas mati. Kalau dia kan nggak, harus pakai pakaian, ya kan? Kayak gitu, pakaiannya gonta-ganti, ntar kalau kotor ganti, cuci, kan gitu. Kalau dia enggak. Jadi bebas di mana aja ya? Dia di mana aja. Berarti nggak punya Nggak rumah. ada, pocong nggak punya rumah. Pocong nggak punya rumah. Pocong nggak ada rumah. Jadi Asis mikirin pocong itu punya rumah. Rumahnya di mana? RT-nya siapa? Ntar ke situ ntar pertanyaannya. Iya kan kali aja. Ntar dia punya KTP gak Ki? Kan gitu. Nanti ke situ jawab pertanyaannya. Iya kan namanya kita kan kepo Ki. Rumahnya kan? segede apa Ki? Nah. Rumah dia punya rumah yang gede apa yang bagaimana? Kan gitu. KPR, BTN kayak gitu-gitu. Bisa beli cash apa tunai apa kredit gitu. Iya. Tapi kan biasanya terkadang orang tuh pocong suka lihat apa di pohon bambu atau pohon pisang apa mungkin kan kali gitu kali aja rumahnya di pohon pisang kali aja. Bagaimana caranya dia bikin rumah di pohon pisang? Ya namanya malu goib kan katanya. Ya udah, ya udah rumahnya mereka bisa di pohon pisang, bisa di pohon bambu. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya rumahnya dia itu nggak ada. Nggak ada ya? Aja. Oh. Gitu. Kira saya punya rumah gitu Ki. Enggak, ya Allah pertanyaannya kirim pertanyaan berbobot, ya Allah. Ya biar nggak penasaran gitu. Iya, oke. Namanya juga kepo ya. Oke, 9, sekarang 10 Ki. 10, pertanyaan 10. Banyak pertanyaannya ya? Banyak Ki pokoknya. Ini Asis catat sendiri gitu ya? Catat Ki, Iya. biar saya kan suka-suka baca artikel-artikel Ki. iya. Biasa kan artikel saya baca, Iya. apa arti pocong kan? Pocong serem Arti juga. pocong? Iya. Atau ada arti pocong? Nggak tahu Ki. Nah itu ketika nemu sih baik. Oh iya. Refleks, kan? Asis nyari di Google arti pocong, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Makin kepo. Nah, gitu. itu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Dan 10 selanjutnya Ki, pocong itu sebenarnya bisa ketemu hantu lainnya Ki. Ketemu hantu lain. Pocong itu sebenarnya bisa ketemu hantu Hantu lain. lainnya. Bisa ketemu hantu lain, bisa ketemu kuntilanak gitu maksudnya kan? Ketemu genderuwo bisa. Bisa gitu Ki. Bisa. Udah pertanyaannya jawabannya simpel-simpel aja udah. Tapi nggak takut nih Ki. Apa? Ya ini pocong ya kan, ketemu kuntilanak. Dia takut atau enggak gitu? Bagaimana kan? Kan dia bukan Asis. Oh iya juga. Ya. Asis kalau Asis ketemu kuntilanak takut, ketemu genderuwo takut. Pocong ketemu kuntilanak sama kayak Asis ketemu Ki Raksa. Oh iya. Sama kayak Asis ketemu siapa lagi? Yang lainnya. Sama-sama jenis hantu. Cuman beda kan gitu. Bedanya yang ini pocong, yang ini kuntilanak namanya. Yang ini namanya Asis, yang ini namanya Ki Raksa gitu. Sama kayak Asis ketemu sama misalkan ada kambing, ketemu ayam, misalkan ketemu gajah, kan gitu.
Tuh benturan apa gimana Benturan gitu. apa? Iya, Tabrakan kagak. gitu? Oh, tabrakan. Enggak, mereka kan tidak ada punya jasad, jadi nggak Oh. tabrakan kan gitu. Mana ya terus gitu. Aman, dia aman. Jadi kalau pocong takut gak ketika ketemu kuntilanak kan gitu? Mungkin kuntilanaknya yang gimana dulu kan gitu. Nah. Kalau kuntilanaknya jahat dia takut. Aduh. Iya. Kan sama hantu. Hah? Kan sama hantu. Kan ada yang jahat, ada yang baik. Sama jahat baik. Ada yang jahat, ada yang baik. Jahat yang baik. Jadi kalau yang baik ketemu yang jahat kan yang baik takut. Takut. Takut digangguin. Oh, berarti sama kayak kita juga dong. Sama kayak kita. Jadi kalau Asis ketemu penjahat kan gitu. Oh, takut ya? Takut dong. Takut dibacok, takut dipukul kan gitu. Jadi mendingan menghindar. Jadi kalau pocong ketemu misalkan, jangankan ketemu kuntilanak, ketemu pocong yang jahat dia juga minggir. Oh, gitu. Misalkan dia ketemu ketemu pocong merah misalkan. Nah itu tadi yang nggak ada. Iya. Oh, Iya, berarti kayak gitu saya sih. baik ketemu pocong yang baik aja tuh, ya kan? Yang Berani? baik. Enggak juga sih. Nggak juga. Ya, habis kan Iya. iya. Aduh. Jadi intinya pocong, Heeh. pocong bisa ketemu makhluk yang lain nggak bisa. Tapi Bisa. dia kalau ditanya takut apa enggak, ya enggak. Enggak biasa Enggak, aja. biasa aja gitu. Ya Allah, mulai lemes saya. Ya, ini Tanya berikutnya, episodenya Ki. sekali aja lah. Ya, tolong. Kirain mau kepo ada pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, udah semangat tadi. Pertanyaan kayak begini, pocong punya rumah apa enggak? Nah, Terus iya. Kira-kira kalau Apalagi? pocong itu bisa bersuara nggak, Ki? pocong bisa bersuara gak? Nah. Pocong. Nah, kalau kuntilanak ketawa tuh, ih, kalau pocong gimana tuh? Gitu bukan? Suaranya pocong gitu maksudnya? Suaranya. Pocong itu rata-rata nggak bersuara. Kenapa? Rata-rata ya, tapi ada yang bersuara. Suaranya itu kayak suara apa ya? Suara jangkrik tapi gede. Gimana ya? Suaranya gitu. Gitu. Iya, suara Suaranya. pocong tuh. Belum pernah dengar? Merinding juga saya. Merinding juga. Iya. Jadi kalau kuntilanak kan ketawa biasanya. Terus kuntilanak itu ada yang ketawanya panjang, ada yang ketawanya melengking, ada yang ketawanya kayak gitu. Nah kalau pocong itu rata-rata diem. Diam. Tapi kalau pocong sampai bersuara itu biasanya pocongnya jahat. Oh. Itu sampai kalau orang nanya suara pocong, makanya jarang orang dengerin suara pocong. Iya. Nah, Karena kenapa, Ki? ya karena pocong biasanya diem memang. Tapi kalau ada yang bersuara, kira beberapa kali ketemu sama yang bersuara, itu biasanya dia memang pocong-pocong yang sifatnya mengganggu sampai bisa mencelakai. Nah biasanya suaranya kayak gitu kayak jangkrik sih. Jangkrik tapi jangkriknya suaranya gede gitu. Kalau jangkrik kan krik 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 Iya. gitu ya. Kalau dia Klik gitu. ya Kira ya ada klik kayak gitu. Mereka kan klik ya, kalau gede klik ya gitu. enggak, bukan begitu juga. Jadi kayak tadi tuh suaranya tuh. Hmm. Kalau kira saya bisa contohin ini nggak persis sama sih, tapi ya kayak gitulah. Suaranya itu kayak gitu. Ngeri juga ya. Iya, jadi krek 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 gitu. Kayak gitu-gitu suaranya. Tapi nggak sama banget tuh tadi. Dia lebih apa ya kalau lebih apa ya? Dia keras tapi suaranya kayak tadi kan suaranya nggak enak ya, tapi dia lebar, ada kayak bergema gitu. Itu kalau orang denger kan gitu, serem itu, serem. Jangan sampai ada yang denger begituan. Ada yang denger gak ya? Kira-kira yang paling netizen Enggak, mereka nggak peduli, mereka nggak pernah berpikir dan nanya itu. Asis doang yang pikirannya kali aja dikasih komen di bawah kan kok macam-macam Oke. kan kita nggak tahu. Iya, udah lanjut pertanyaan berikutnya. Mulai pusing saya, ya, mulai pusing. Tanya yang 12, Ki. Iya, 12. Aduh, banyak kan. banget pertanyaannya, 12 pertanyaan. Ya Allah. Kayak saya pernah ketemu pocong nih. Nah, saya. Iya, pernah ketemu pocong kan? Pernah ketemu pocong. Kalau ketemu sama pocong, kira-kira pocongnya gimana, Ki? Salim atau hormat atau gimana? Salam persaudaraan. Iya. Kayak gitu kan, atau gimana pesannya? Hormat gitu ya. Udah biasa gitu kan. Pocong ketemu Kiraksa gimana kan gitu. Kirasa pernah ketemu pocong kan? Ah. Kira-kira pocong kalau ketemu Kirasa gimana ya? Pocongnya kabur biasanya, Sis. Kok bisa, Ki? Pocong biasanya kalau ketemu Kiraksa, itu pocong itu, ini kok sampai kepikiran, jadi pocong kalau ketemu Kiraksa, pocongnya ngapain? Bukan ngapain, bukan? Iya, pocong ngapain? Ini Kirasa udah pernah ketemu pocong nih. Kira-kira pocongnya ngapain? Pocongnya kabur. Oh, enggak. Pocongnya kabur.
Ya nggak mungkin salim sih. Iya dia datang dia kan begini tangannya. Ya kan dibuka dulu. Ya kan kayak gitu, kayaknya udah kan gitu biasa ada salim. Iya nggak, iya. Kali asis orang yang lain kan dia datang salim ya iya kali. Ini makan pocong. Dia kalau salim ya ribet, kasihan kan buka dulu. Ya kan? Lama prosesnya. Lama, ya kan gitu. Lama. Jadi kalau nggak mungkin salim dan nggak mungkin juga salam hormat ya kan. Ya, siapa yang aba-abain nggak ada juga, nggak mungkin. Jadi kalau pocong ketemu Kiraksa rata-rata sis dia itu kabur, dia pergi. Jadi biasanya kalau buat Kiraksa, kalau sampai ada demit ketemu Kiraksa itu dia ya sial sih kan gitu. Dia sial. Mungkin ketemu sama yang lain juga sebenarnya sial, tapi banyak orang nggak paham itu, terus malah dia yang kabur. Sebenarnya kalau makhluk halus itu ketemu sama manusia, sebenarnya mereka yang sial sebenarnya. Nah kalau ada pocong ketemu sama Kiraksa yang udah sih mereka kabur. Pergi. Kalau ketemu saya kabur nggak itu pocong? Hah? Kalau ketemu saya? Kabur asis. Oh iya, saya yang kabur sih. Iya, kalau mau nyoba ayo nanti enggak, coba. Udah. Jadi gitu kalau aduh ya Allah pertanyaanmu. Kan gitu pocong ketemu kan. Kiraksa ngapain? Iya kan maksudnya biar pocong ketemu Kiraksa ngapain guys? Ya udah itu tadi sih. Jadi nggak ngapa-ngapain, mereka kabur biasanya. Gitu kalau kan mereka juga tahu Kiraksa. Waduh Kiraksa nggak takut Kiraksa. Kalau Kiraksa kan nggak takut gitu. Mungkin kalau Asis takut gitu. Jadi itu jadinya keponya sampai segitunya. Iya biar penasaran Ki. Nah, pertanyaan tadi Lanjut. 12, sekarang pertanyaan 13 Ki. Tuh. 13. Iya. Banyak ya. Bagaimana sebaiknya yang kita lakukan kalau ketemu pocong Ki? Bagaimana sebaiknya Kalau kita ketemu pocong, harus kita ngapain? Oh, kalau ketemu pocong harus ngapain gitu. Kalau ketemu pocong ya kok yang benar itu tenangin diri yang pertama ya. Tenangin diri. Tapi kalau udah terlanjur panik gimana? Ya kalau panik ya jangan ditanya mau ngapain, dia pasti pingsan. Dia pasti pingsan. Biasanya orang kalau udah terlalu panik dia pingsan. Dan orang kalau udah terlalu panik dia nggak bisa ngendaliin dirinya. Makanya ada yang diem kan gitu. Tapi zaman sekarang kan orang-orang pada mentalnya pada ini ya, pada ngawur gitu. Biasanya kalau ketemu pocong ya kabur. Iya, bahaya kali ya. Bagaimana sebaiknya sih sebenarnya? Ya sebenarnya sih cuekin aja. Aduh, cuekin Ki. Cuekin aja, nggak usah di. Kita cuekin dia nyamperin kita lagi. Iya nggak bakal nyamperin. Dia pasti diem. Pasti diem. Oh. Yang benar adalah kalau kalian ketemu pocong, kalian tinggalkan pocong itu, pergi. Kalau bisa kalian baca-baca. Yang intinya adalah kontrol diri. Fungsi dari membaca itu kan sebenarnya bukan cuma mengusir ya, tapi juga bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Ketika hati dan pikiran sudah tenang, kita juga bisa menguasai diri kita, bisa melakukan apapun yang kita ingin lakukan setelahnya. Tapi kalau udah nggak bisa kontrol diri, mau lari nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, mau teriak nggak bisa, kan itu yang terjadi. Makanya kalau ketemu suatu hal yang kayak begitu-gitu, demit apa segala macam termasuk pocong, itu yang pertama adalah ya istighfar, ya terus kalau bisa tinggalkan ya tinggalkan sambil baca-baca kan gitu. Jangan-jangan nih pocongnya pocong yang jahat yang tadi tuh, ya kan? Nah baca-baca supaya kita terlindungi dari hal-hal buruk yang bisa dilakukan makhluk kepada kita, gitu sis. Berarti nggak langsung kabur? Kalau mau langsung kabur nggak apa-apa. Iya ya. Nggak apa-apa. Tapi kan ada orang yang susah buat kabur. Iya. Yang ada pengen langsung pingsan. Iya pingsan kayak Asis. Yang ada bengong, Iya. jatuh. Lanjut pertanyaan selanjutnya sis. Aduh mulai pusing saya nih mau. Ini berapa lama nih? Tenang, dikit lagi. Pocong tuh paling suka kayak gimana Ki? Pocong itu paling suka kayak gimana maksudnya? Pocong itu sukanya di mana Ki? Oh, pocong itu sukanya di mana? Sukanya di mana tuh Ki? Pocong itu sukanya di antara pepohonan atau jadi dia senang di antara. Di antara. Jadi biasanya di antara pepohonan. Nah, maksudnya dia nggak mungkin ada di tengah lapangan gitu ya. Atau di tempat yang luas dia berdiri. Itu jarang terjadi. Jarang. Biasanya dia senang itu di antara pepohonan atau ada tembok, ada tiang. Nah, di tengah. Dia di antaranya lah. Jadi nggak tengah banget, mungkin agak pinggir atau dia ada di situ. Biasanya seperti itu. Jadi tempat-tempat yang dia suka adalah tempat-tempat yang apa secara dimensi ya, dimensi itu menyerupai bentuknya. Makanya banyak orang itu pohon pisang tempatnya pocong kan gitu. Iya tuh, iya.
daun pisang itu kan mirip dengan pocong, gitu. Oke? Daun pisang udah pocong. Gitu. Lanjut, udah selesai nih. Terakhir. Oke nih, terakhir. Terakhir. Tadi Iya. itu pertanyaan berapa? 14. Sekarang terakhir. Alhamdulillah selesai juga, ya kan? Ya. Terakhir nih. Iya bener Ki. Pocong-pocong apa yang nggak pernah mandi? Nah, itu terakhir waktu saya bingung, wah pocong. Itu kan tebak-tebakan, bukan pertanyaan. Ih, saya nanya, Ki. Itu kan tebak-tebakan, bukan pertanyaan. Iya, tapi dong. Tebak-tebakan, pocong apa? Yang nggak pernah mandi. Iya, tebak-tebakan dong. Tapi saya bertanya, Ki, bukan tebak-tebakan. Iya, saya bertanya. Astagfirullahaladzim. Tebak-tebakan itu kan pertanyaan. Dan suruh menebak sesuatu. Iya. Memang itunya itu pertanyaan, itu tebak-tebakan. Pocong apa? Yang nggak pernah mandi. Pertanyaan terakhir ini tapi ya. Iya, pocong-pocong pertanyaan terakhir apa tapi yang nggak tebak-tebak. pernah. Ini tebak-tebakan tapi pertanyaan. Pertanyaan. Kepo, Asis kepo. Iya, pertanyaan yang berupa tebak-tebakan. Kepo, pertanyaan. Asis Kepo intinya Pocong-pocong apa? Ya, Harusnya apa? Asis itu bukan nanya begitu, bukan begitu pertanyaannya. Kalau kepo diam. Ki, pocong mandi apa enggak kan gitu harusnya, bukan pocong apa yang enggak mandi. Iya, pocong apa yang nggak pernah mandi. Iya kan, pocong apa yang nggak Itu pernah kan mandi. bukan kepo ya. Ya yaudah. Pocong apa yang nggak pernah mandi. Pocong apa yang nggak pernah mandi. Nah, pertanyaan kan. Pocong apa yang nggak pernah mandi. Pocong apa nih? Pocong males. Ku tahu sih. Nah, bener itu jawabannya. Iya, karena pocong kan nggak pernah mandi, setahu saya. Pasti dekil, kumel. Pocong apa ya? Nah, itu nggak pernah mandi, pocong males. Udah iya. gitu doang. Iya itu. Pokoknya, udah. Jadi jawab saya. Berarti kan bukan pertanyaan. Asis tahu jawabannya. Pocong males. Pocong males. Iya. Iya, udah gitu saya doang. Kan ngasih tahu kira pertanyaannya. Oke, sudah pusing saya. Ya, komen di bawah yang punya pertanyaan kepo dengan hal-hal mistis, silakan komen di bawah. Ini kalau bisa Asis nggak usah diundang lagi, repot, ribet. Biar kita itu. Kepo banyak hal yang ini udah cukup, udah selesai, udahan. Ini tinggal saya Ki, ya.